Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hermel Givari. Ini kesabaran saya benar-benar diuji di delivery materi ini setelah kemarin diuji di Revealbot yang sampai error berakun-akun. Nah, ini kali ini saya nge-record video yang mudah-mudahan setelah di-record ini nyampe videonya. Nyampe dalam arti selesai dan tidak ada kendala apapun. Ini sudah take yang kelima mungkin. Yang satu 2 3 4 itu failed semua. Yang keempat malah lebih parah failednya. Saya udah record, udah bener, udah pakai mic yang bener, ternyata entah kenapa sesuatu dengan mic-nya ini tiba-tiba nggak masuk semua suaranya. Oke lah. Oke, kita lanjutkan ya. Materi tentang bandit testing. Ini saya kayak udah hafal di luar kepala nih materinya. Oke. eh yang pertama adalah mengenai bandit testing ini sendiri. Yang pertama saya ingin menjelaskan dulu mengenai apa itu bandit. Ya, namanya bandit testing itu maksudnya gimana? Yang pertama adalah Anda mesti ngerti bahwa bandit testing itu diturunkan dari yang namanya multi-arm bandit. Nah, multi-arm bandit itu ada dua macam. Multi-arm bandit problem, ya. Lalu, bagaimana menyelesaikannya dengan multi-arm bandit algorithm. Nah, kira-kira gitu. Problem multi-arm bandit itu gimana? Kok ada banditnya, Mas? Jadi bandit itu kan orang jahat, ya. Kalau yang mengembangkan algoritma ini memberikan nama bahwa ketika Anda bermain di kasino, sebenarnya alat mesin-mesin itu semua itu adalah orang-orang jahat gitu kira-kira. Orang jahat yang ingin ngambil duit Anda. Kira-kira begitulah filosofinya. Karena apa? Setiap Anda betting selalu kan itu menghabiskan uang Anda dan belum tentu Anda dapat untung. Makanya dinamakan bandit. Lalu kenapa namanya multi arm? Multi arm itu artinya banyak lengan. Di dalam mesin kasino itu yang seperti mesin lotre itu ada banyak lengan kan, ada maksudnya satu mesin satu lengan tapi ada 5 atau 10 mesin yang berarti lengannya banyak. Lengan mana yang harus digerakkan, mesin mana yang harus digunakan supaya Anda mendapatkan keuntungan yang paling maksimum. Itulah namanya bandit problem. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan cara multi arm bandit algorithm. Orang yang mengembangkan ini merancang cara pengambilan keputusan. Yang intinya kira-kira adalah semangatnya itu adalah random. Jadi dibikin random, mencari, diuji 1 2 3 diuji, akhirnya setiap pengujian diambil kesimpulan kecil sehingga yang tadinya sifatnya adalah kira-kira begini ya, kira-kira tadinya random banget terus tiba-tiba dia jadi mengarah ke satu titik tertentu. Itu kira-kira ini tingkat randomnya, kemudian ini waktunya. Kira-kira begitu. Semangatnya kira-kira begitu. Oke, itu tentang multi arm bandit. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan algoritma multi arm bandit yang sudah digunakan oleh Facebook ini ke dalam iklan kita? Ya, for your information, Facebook menggunakan salah satu algoritmanya namanya multi arm bandit algorithm itu. Kenapa? Karena problemnya mirip. Anda punya 10 iklan atau ada satu iklan. Kemudian ini harus didelivery ke siapa nih? Ke orang-orang mana yang akan memberikan hasil terbaik untuk advertisernya. 5 iklan yang bermain, 5 iklan ini mana yang terbaik supaya advertiser dapat profit paling gede, supaya advertiser dapat eh, apa namanya? dapat reach paling besar. Ada 10 audiens, mana yang paling memberikan audiens yang memberikan eh, hasil terbaik untuk kita. Nah, itulah yang disebut dengan bandit problem tadi, multi arm bandit problem. Nah, itu digunakan oleh Facebook untuk membangun algoritma Facebooknya. Nah, kalau kita melakukan sendiri, tentu kita kelemahan kita seandainya tanpa Facebook gitu kan, Anda harus mencatat, kemudian Anda harus punya metode bagaimana supaya tepat menyampaikan ke orangnya. Nah, karena Facebook sudah menggunakan algoritma ini, maka ini kita manfaatkan aja, tinggal kita bagaimana memaksimalkannya. Makanya saya kasih nama di sini bandit testing. Oke ya, yang pertama Anda sudah dapat poinnya bahwa ini memanfaatkan algoritma Facebook untuk mengambil keputusan. Nah, bandit testing itu tidak sama dengan split testing. Kalau split testing Anda berbicara tentang banyak faktor, Anda berbicara tentang audiens yang banyak, kemudian dengan ad set yang banyak, dengan ads yang banyak, dengan landing page yang banyak, yang akhirnya semua itu harus benar-benar istilahnya kalau secara statistiknya ya, statistical confidence. Jadi harus benar-benar sangat-sangat confident.
Kalau split testing itu seperti itu. Dan memakan waktu yang lama. Memakan waktu yang lebih dari sehari jelas. Mungkin bisa 10 hari, bisa 15 hari. Anda coba aja. Facebook kan punya fitur yang beberapa akunnya. Ada fitur yang bisa kita gunakan untuk split testing. Nah itu butuh waktu 8 hari, 10 hari. Sehingga skor strongnya itu bisa sampai 80%, 85%. Yang kira-kira ya cukup confident lah untuk diambil sebuah keputusan. Kalau multi-arm bandit, algoritma nggak seperti itu dia. Kalau bandit testing dia nggak seperti itu. Oke ya. Nah, kelebihannya apa bandit testing? Kelebihannya cepat. Cepat dalam arti ya cepat aja. Anda 2 hari, 3 hari sampai 7 hari sudah bisa ketemu. Kemudian relatif lebih murah karena langsung diambil keputusan per harinya. Bahkan kalau Facebook ya yang namanya ada algoritma Facebook yang namanya ini dikembangkan juga sama Facebook namanya one day post click conversion event. One day post click conversion event artinya benar-benar hari itu aja yang dijadikan referensi, jam itu aja yang dijadikan referensi untuk menentukan di jam-jam berikutnya. Jadi benar-benar yang hari itu post click ada konversi atau enggak dipertimbangkan. Karena Anda konversi kan. Klik terjadi ada konversi enggak? Oh ada konversi. Oke, berarti jenis orang ini yang digunakan. Terus klik kedua ada konversi enggak? Ada. Bahkan konversinya sampai add to cart. Oke, data ini diambil lagi sama Facebook. Terus itu akhirnya dijadikan pertimbangan untuk menentukan yang berikutnya. Sama kayak Anda misalkan main mesin bandit tadi, main mesin multi arm tadi, Anda main terus, oh ini profit nih. Ini kayaknya untung nih udah deket. Anda mulai uang Anda masukkan ke mesin-mesin tertentu. Gitu ya, coba saya gambarkan ya. Ada mesin-mesin gini kan. Nah, awalnya Anda mainkan di sini dapat dolar, Anda keluar dolar, di sini Anda keluar dolar. Terus ternyata mesin ini memberikan hasil ini nih yang oke. Maka dolar yang Anda punya tadi yang ini Anda masukkan sini, yang ini Anda mulai masukkan sini, yang ini juga Anda mulai masukkan ke sini juga. Nah, Anda mulai fokuskan sama kayak yang di Facebook juga seperti itu. Makanya dia sifatnya langsung one day post click conversion event hari itu juga. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah ya tentu Anda ada loss potensial. Loss potensial dalam arti bisa jadi sebenarnya mesin yang ini bisa jadi mungkin memang lagi nggak tepat aja Anda waktunya. Kira-kira begitu. Sedangkan kalau split testing dia memfasilitasi itu. Kalau split testing 3 mesin, satu mesin diuji dulu sampai 1000 atau 2000 kali. Oh, sekian persen nih hasilnya. Mesin 2 diuji sampai ribuan kali. Oh, sekian hasilnya. Mesin 3 diuji sampai ribuan kali. Hasilnya begini. Baru akhirnya ketemu. Oh, kira-kira berdasarkan hasil ribuan kali pengujian, maka yang ditemukan adalah A. Misalkan gitu. Itu split testing. Nah, tentu kita ada loss potensial. Tapi karena kita butuhnya cepat, maka paling tidak nggak ada masalah lah loss potensial. Yang penting potensi yang sudah kita dapat bisa kita yang namanya eksploitasi. Makanya di dalam multi arm bandit itu ada 2 fase ya. Ada fase explore, ya. Ada fase explore, ada fase exploit. Exploration, exploitation. Jadi pada saat Anda sedang ngetes itu di exploration. Pada saat Anda sudah menemukan di sini ini Anda exploitation. Gitu kira-kira. Oke, lanjut. Bagaimana teknisnya? Teknisnya adalah yang pertama ya, Anda tentukan dulu faktor yang ingin Anda pilih, faktor yang ingin Anda gunakan. Faktor apa itu? Faktor itu adalah ada 3 jenis ya, 3 jenis yang kira-kira sudah saya sudah saya ambil prioritasnya. Yang pertama audience, yang kedua landing page, yang ketiga ad kreatif. Kenapa kok audience dulu Mas yang pertama? Karena seringkali di audience inilah problemnya muncul. Jadi mungkin bisa dibilang 80% lah problemnya di sini. Landing page ya plus minus. Ini kita sudah belajar detail di KK. Jadi paling enggak Anda nggak terlalu ribet nanti di bagian landing page. Kemudian yang ketiga ad kreatif. Ad kreatif ini juga ya Anda maintain lah di angka 3%-an mungkin kalau untuk image. Dan lagi ad kreatif sekarang kalau terlalu clickbait malah berbahaya buat iklan kita. Jadi paling sering problemnya muncul di audience. Makanya itu saya lebih mengutamakan audience dulu yang saya bandit testing. Kemudian yang ketiga, masuk yaitu membuat multiple ad set di dalam satu campaign. Ini langkah berikutnya ya, Definisinya gimana? Nah, akan saya lanjutkan di videonya
eh ntar, ya udah deh, saya gambling aja deh. Mudah-mudahan ini nggak error lagi. Saya gambling aja. Bagaimana multiple ad set dalam satu campaign tadi? Ini. Jadi campaign terdiri dari biasalah ya, ad set, kemudian ad set lagi, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai banyak ad set. Nah, jumlah audiensnya di sini saya tulisnya di sini 10 juta, lebih dari 10 juta. Apakah harus 10 juta, Mas? Enggak harus. Sebetulnya enggak harus, karena esensinya, semangatnya itu adalah yang penting banyak. Banyak. Banyak itu berapa? Ya, kadang-kadang 3 juta udah banyak. 3 juta audiens tertentu, atau ya paling enggak di atas 2 juta lah. Lebih dari 2 juta mungkin ya. Kalau untuk yang general ya, ini saya kebetulan bikinnya berdasarkan apa yang saya lakukan. Tapi berdasarkan filosofinya, Anda lebih dari 3 juta pun nggak ada masalah. Tujuannya kenapa? Tujuannya tadi, supaya meningkatkan jumlah randomnya tadi. Ini misalnya ada ini 10 juta 10 juta orang ya, atau seluruh penduduk Facebook, ya ini Anda 10 jutanya di sini, ini 3 juta, 2 juta, 2 juta, supaya randomnya banyak. Itu kira-kira. Kemudian disarankan lebih dari 10 ad set. Lebih dari 10 ad set itu maksudnya intinya sama. Intinya tetap semangatnya adalah banyak. 10 ad set itu bisa jadi Anda main di 5 ad set, bisa jadi Anda main 12 ad set, itu masih oke. Kenapa kok banyak? Agar kita punya data dari berbagai macam kelompok audiens yang sudah kita buat, yang data itu nanti saling sinergis terhadap iklan-iklan Anda yang lain, karena tersimpan di pixel kan. Sudah, misalkan Anda bermain dengan 10 varian yang bervariasi, benar-benar bervariasi. Nah, jenis-jenis orang yang convert di setiap variasi yang Anda buat itu kan menjadi data buat Facebook masuk untuk dipertimbangkan. Sehingga data yang sudah masuk tadi menjadi referensi bagi Facebook juga untuk menyebarkan iklan yang lain lagi. Sehingga akan ketemu nanti dari 10 itu mana yang kira-kira akan oke nih dalam 5 sampai 7 hari ke depan. Begitu. Jadi kalau audiens Anda terlalu sedikit dan itu sudah pernah saya coba, misalkan saya hanya gunakan satu nih. Di awal saya hanya pakai satu campaign, satu ad set, satu ads. Saya jalankan. Boncos, boncos. Kenapa? Karena setiap audiens yang kita buat itu kan belum tentu itu audiens itu benar-benar tepat, dalam arti seperti Anda memainkan hanya satu mesin multi arm. Gitu aja. Kalau Anda pakai 10 ya 10, Anda ada kemungkinan uang Anda bagi-bagi, ada kemungkinan nemu yang mesin mana nih yang kira-kira waktu hari ini, detik ini, momen saat ini yang cocok untuk campaign yang saya buat. Sampai akhirnya Facebook menemukan pattern, dan pattern itu akhirnya terbentuk, dan ketika itu sudah terbentuk, maka iklan Anda akan terdelivery dengan smooth, gitu kira-kira. Jadi ini ya, audiensnya gede, kemudian jumlah adsense-nya juga banyak. Lalu berikutnya adalah jumlah budgetnya. Di sini saya tulis 30 ribuan. Walaupun sebenarnya 30 ribu itu saya referensikan berdasarkan iklan saya. Nah, bagaimana dengan iklan teman-teman? Patokan sederhananya adalah saya mengambil patokan dari add to cart. Nah, gimana Mas teknisnya? Misal, Anda dapat cost per add to cart-nya 3.000 misalkan ya. Cost per add to cart 3.000 sampai 5.000 misalnya. Maka budget Anda ya kurang lebih 10 kali. 10 kali. 10 kali itu berapa? Berarti ya mungkin sekitar 50.000. Ya, 50.000 mungkin. Nah, saya per add to cart-nya saya per add to cart-nya 20.000 Mas. Berarti ya Anda 200.000, kira-kira begitu. Kok jadi mahal? Ya karena Anda add to cart-nya pun sudah mahal. Kalau Anda per add to cart-nya 20.000, kemudian Anda kasih budget 30.000, paling tidak dia hanya bisa dapat satu add to cart, kira-kira gitu. Kira-kira dengan tipe audiens Anda. Emangnya ada Mas tipe audiens yang sampai per add to cart-nya 20.000? Banyak. Terutama untuk segmen orang-orang yang lebih tua. Misalkan umur 40-50 itu biasanya cost per add to cart-nya tinggi. Dan lagi barang yang Anda buat juga, barang Anda jual juga belum tentu bisa jadi mahal kan, karena add to cart Anda mahal. Gitu ya, kira-kira patokannya. Lalu berikutnya adalah bid yang kita gunakan adalah lowest cost. Kenapa lowest cost? Kita ingin memaksimalkan supaya kita dapat harga bid termurah dengan budget yang cukup murah. Itu kira-kira.
Oke. Lanjut ke masuk cek matrix. Matrix ini ya standar aja. Yang kita cek CPC, cost per etu card kita, kemudian cost per lead kita. Cost per lead, cost per etu card, cost per klik. Nah, di sini saya tulis 1.200, walaupun belum tentu setiap orang sama. Bisa jadi kebetulan di iklan saya 1.200, bisa jadi Anda punya CPM yang mahal sehingga CPC Anda mahal. Misalkan Anda ada di 2.000 gitu misalnya. Itu juga no problem. Yang penting Anda tahu metrik berapa yang harus Anda putuskan. Nah, gunanya apa metrik ini? Gunanya nanti untuk membuat rule. Nah, bagaimana rule-nya? Pertama, Anda matikan di level cost per etu card. Maksudnya, Anda bisa bikin keputusan di level etu card, bikin keputusan di tingkat etu card. Misal, Anda bikin rule-nya 3 kali etu card, misalkan gitu. Untuk memberikan ruang yang 10 tadi. Ini kan 10 tadi saya tulis di sini 10 etu card, 10 etu card. Nah, 10 itu maksud saya kalau budget itu benar-benar habis, ya paling tidak dapat 10 etu card. Yang itu cukup buat Facebook bisa mendelivery, bisa mendapatkan data-data bagi iklan kita. Di awal nih ya, di awal etu card. Optimize-nya apa? Optimize-nya, ini saya belum tulis ya. Optimize-nya Anda bisa lead, bisa etu card. Di awal kalau belum ada data sama sekali etu card, tapi optimize-nya bisa lead. Ini belum saya tulis ternyata. Ini tambahannya. Optimize, ATC, atau lead. Nah, hubungannya apa? Kok ngitung optimize-nya etu card lead, kemudian per ad set-nya ngitungnya berdasarkan etu card, lalu matikannya di level etu card. Tapi optimize-nya bisa ke lead. Itu kira-kira. Kalau Anda optimize ke lead, ya tinggal diganti lead gitu aja, kemudian hitung nanti etu card-nya. Misalkan Anda bikin keputusan di 3 kali etu card atau di 2 kali etu card. Berarti kalau 3.000 ya Anda bikin keputusan di 6.000 atau bikin keputusannya di 10.000, 9.000 ya. 9.000-an. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ya kalau memang iklan itu bagus dan cost per etu card-nya terjaga terus di angka yang Anda inginkan, ya dia akan spending terus sampai dia habis. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Itu akan jadi data masuk ke Facebook untuk dioptimize di hari keesokan harinya. Gitu. Berapa Mas? Biasanya Mas Army berapa? Ini saya sudah bikin di nomor yang berikutnya ini. Secara umum mungkin hanya akan spend kurang lebih 50%. Biasanya saya di 5 kali etu card-nya. Misalkan saya 80.000 ya, atau budget saya 80.000, saya matikan di 40.000 lah, paling enggak gitu. Supaya ada data-data etu card yang udah masuk, siapa tahu juga ada yang sudah dapat lead. Dan ketika itu jelek, itu biarkan itu mati. Besok dia akan spending lagi. Gitu. Jalankannya 5 sampai 7 hari. Nah, goalnya apa? Mencari kombinasi terbaik. Audiens yang paling fit itu yang mana? Bagi iklan kita. Gitu ya. Oke, saya ulangi. Saya ulangi dulu. Ya, di bagian yang 3. Yang pertama, per ad set budgetnya. Anda sudah tahu cara ngitungnya. Per etu card dikali ini. Per etu card dikali 10.000. Kalau belum tahu belum tahu harganya berapa, ya Anda bisa pakai referensi-referensi sebelumnya. Tapi kalau benar-benar belum tahu, ya Anda coba dulu. Benar-benar sangat zero sekali dengan market, barusan jalan sama sekali, nggak pernah main di market itu sama sekali, ya Anda jalankan dulu, mungkin dikasih di 100.000, mungkin ya 100.000, lalu ya blind aja, karena kita belum tahu patokan kan, di 50.000 atau 100.000, bikin di lowest cost. Itu benar-benar blind, zero, nggak ngerti sama sekali marketnya. Tapi kalau udah ngerti, kayak saya misalnya saya main di kelompok umur perempuan, saya main ada yang saya mainkan dari umur 25 tahun sampai di umur 40 tahun. Nah, itu biasanya saya dapat cost per etu card-nya kurang lebih sekitar 4.000-an, 3.000, 4.000. Tapi ada yang saya main di senior. Senior itu maksudnya umur kira-kira 40 tahun ke atas. Itu biasanya saya dapat cost per etu card-nya di angka sekitar 10.000-an, 10.000 sampai 15.000. Misalkan saya main laki-laki umur kurang lebih sekitar 25 sampai umur 40 tahun dengan targeting yang saya lakukan, itu saya dapat cost per etu card-nya kurang lebih sekitar 6.000-an. Jadi tiap marketnya nanti beda-beda, Anda mencari yang common angkanya berapa gitu ya. Anda coba-coba di situ. Kemudian berikutnya Anda sudah tahu kita pakai lowest cost, kemudian audiensnya juga bikin banyak.
Kalau bisa 3 juta sampai di atas 10 juta juga nggak ada masalah. Disarankan 10 adset atau lebih supaya banyak data, banyak perbandingan bagi Facebook. Lalu optimize-nya AutoCart atau lead ya. Jangan view konten terlalu rendah, terlalu broad nanti. AutoCart atau lead. Kalau sudah jalan pixelnya bisa langsung ke lead. Itu biasanya bagus. Tapi kalau beneran baru kita nggak ngerti sama sekali langsung aja ke AutoCart. Berikutnya rule-nya dimatikan di level ATC, Anda bisa pakai 3 atau 4 kali atau 5 kali AutoCart, dijalankan 5 sampai 7 hari, mencari kombinasi-kombinasinya supaya ketemu audiens mana yang terbaik. Berikutnya dia akan spending kurang lebih sekitar 50%-an dari budget kita. Itu ya. Oke, setelah itu berjalan Anda sudah ketemu audiens mana yang kira-kira oke berdasarkan dari 5 hari testing, dari 3 hari testing biasanya langsung ketemu. Kelompok audiens itulah nanti yang mulai akan kita duplicate ke campaign yang baru. Nah, setelah duplicate ini masuklah kita ke break system. Campaign yang lama gimana Mas? Biarkan aja berjalan. Yang jelek-jelek matikan, yang sudah jadi tadi, siapa tahu itu akan jadi cadangan kita nanti untuk kita scale yang sifatnya kita naikin budget di dalam adset-nya. Itu kira-kira ya, yang bagian campaign sebelumnya. Oke, itu aja 20 menit, lebih cepat lagi. Saya takut ini audionya jadi error lagi nanti. Mudah-mudahan yang ini nggak error. Sekali lagi, saya minta maaf terlambat. Kemudian saya minta tolong diingatkan, saya ingin membuat video satu lagi yang judulnya adalah cara menentukan conversion value. Ini yang saya mau bikin. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan video ini nggak error. Kalau error ya udahlah. Berarti saya harus membuat lagi. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.